Baik, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu di mana iPhone X ini usianya sudah 6 tahun sejak rilis tahun 2017. Cukup lama usianya, tetapi iPhone X ini masih cukup banyak diminati karena dari desain bodi yang dibekali bezel stainless yang terkesan mewah, serta bodi belakang yang terbuat dari kaca yang kesannya juga terlihat mahal, serta fitur dan fungsinya yang bisa dibilang lengkap. Salah satu andalannya yaitu Face ID dan layar poni. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa iPhone X ini masih cukup banyak peminatnya, salah satunya saya sendiri. Walaupun ada iPhone SE 2020 dan SE 2022 yang secara spesifikasi jauh lebih tinggi ketimbang iPhone X, tetapi saya masih suka dengan iPhone X tersebut karena desainnya yang menarik seperti layar poni dan fitur Face ID di saat kita ingin membuka kunci layar. Berbeda halnya dengan iPhone SE 2020 dan iPhone SE 2022 yang masih menggunakan fitur Touch ID yang kesannya juga agak jadul. Tetapi itu semua balik lagi ke selera masing-masing. Ada juga pengguna yang masih nyaman dengan desain model lama seperti iPhone 7 dan iPhone 8 yang ukurannya juga masih compact serta nyaman digenggam dan pas di kantong. Untuk ketahanan baterai, jujur iPhone X ini kurang begitu awet walaupun dengan kapasitas 2716 mAh. Mungkin karena faktor usia HP yang sudah cukup tua, spesifikasi yang sudah terbilang lama dibandingkan HP iPhone keluaran baru di tahun 2020 ke atas dengan spesifikasi yang lebih baru, serta update iOS yang sudah mentok di iOS 16. Di iPhone X sendiri sudah 6 kali update dari iOS 11, iOS 12 hingga iOS 16. Dan ada satu hal lagi keluhan selain baterai, yaitu iPhone X ini ketika digunakan itu suka panas bodinya, sehingga buat saya kurang nyaman, tetapi tidak selalu panas juga. Karena ada beberapa aplikasi yang dijalankan itu tetap normal suhunya. Mungkin jika digunakan untuk pengguna multitasking yang menjalankan banyak aplikasi dan menjalankan aplikasi secara on-screen. Nah, bagian ini yang cukup menarik, yaitu soal harga. Pasti penasaran kan? Untuk soal harga ini banyak variannya, di mana iPhone tersebut ada versi resmi Indonesia dan ada versi internasional. Untuk versi internasional juga ada beberapa macam, yaitu ada versi internasional yang sudah bayar bea cukai, ada versi internasional yang belum bayar bea cukai. Untuk versi internasional yang belum bayar bea cukai, itu rata-rata harganya di bawah 3.500.000-an. Dan ini saya ambil contoh harga untuk versi kapasitas memori 256GB, tergantung kelengkapan dan kondisi handphone tersebut. Tetapi ada juga handphone yang sudah melewati pemutihan pemblokiran email. Tetapi soal ini saya tidak menjamin kalau ini sudah aman, karena kita juga tidak tahu apakah si penjual tersebut memang benar membeli handphone tersebut sebelum pemblokiran email atau tidak. Mungkin jika ada nota pembelian bisa jadi pertimbangan, tetapi nota tersebut harus dicetak komputer dan memiliki kop toko yang resmi. Jika nota tersebut ditulis dengan coretan tangan, mending skip, bisa saja itu dibuat-buat. Untuk versi internasional yang sudah bayar bea cukai, itu rata-rata harganya antara 3.400.000-an sampai dengan 3.900.000-an. Dan untuk kapasitas memori tersebut yaitu 64GB. Dan untuk kapasitas memori 256GB itu kisaran antara 4 jutaan sampai 4.900.000-an. Pastinya tergantung kelengkapan dan kondisi barang tersebut. Dan yang untuk versi resmi Indonesia seperti iBox, Erafone, Digimap, dan sejenisnya, itu kapasitas memori 64GB di kisaran antara 3.500.000-an sampai dengan 4.200.000-an. Dan untuk kapasitas memori 256GB itu kisaran antara 4.300.000-an sampai dengan 5 jutaan. Dan pastinya juga tergantung kelengkapan dan kondisi barang tersebut. Dan finally,
Apakah iPhone X di tahun 2024 nanti, apakah masih worth it untuk penggunaan sehari-hari? Jawabannya masih worth it, dan mungkin di tahun 2025 pun masih mumpuni. Cuma kendalanya yang paling bakal dialami yaitu baterai dan suhu panas handphone tersebut. Sisanya menurut saya masih aman, baik itu segi penggunaan, multitasking, segi kamera, fungsi, spesifikasi, dan lain sebagainya.